Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu untuk bertemu kembali, ya, walaupun Ibu Alfi belum bisa hadir. Semoga Ibu Alfi dan teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat selalu. Saya dari kelompok 6 dengan judul aspek sosial nasional ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya mau menjelaskan sebagai moderator. Materi 1 akan dibawakan oleh Mbak Ana, dan materi 2 akan dilanjutkan oleh Mbak Rahma. Aku dan Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu pengertian ketahanan nasional dan aspek sosial. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi kedaulatan dan ketangguhan yang memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Dari definisi di atas, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan artinya agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, yaitu 1. Daya tahan, keuletan, identitas, integritas, tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan sesuatu konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahanan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Kehidupan nasional tersebut di atas meliputi beberapa aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah yang terdapat dalam ketahanan nasional yaitu 1. Kondisi geografis negara, 2. Kekayaan alam, 3. Keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. Yang kedua yaitu aspek sosial. Aspek sosial, berikut aspek sosial yang terdapat dalam ketahanan nasional yaitu ada 5. Yang pertama aspek ideologi, yang kedua aspek politik, yang ketiga aspek ekonomi, yang keempat aspek sosial budaya, yang kelima aspek pertahanan dan keamanan. Ketahanan nasional sebagai strategi berpokok pangkal pada masalah kelangsungan hidup dari suatu bangsa. Masalah kelangsungan hidup ini bukanlah masalah dari negara dan bangsa Indonesia saja, tetapi juga menjadi masalah negara sedang berkembang lainnya, bahkan juga menjadi masalah-masalah di negara yang bermaju. Dalam hubungan dengan orang di atas, ada pertanyaan strategi apa yang diambil oleh Indonesia dengan mengingat bahaya dan ancaman yang dihadapi Indonesia yaitu infiltrasi dan subversi yang ditunjukkan kepada semua bidang kehidupan nasional. Yang kedua yaitu sifat-sifat dan nilai-nilai ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional. Setiap bangsa yang berusaha menjadi cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap aspek kehidupan nasionalnya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap aspek kehidupan tadi saling mempengaruhi dan saling berkaitan, sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan interdependensi dan korelasi. Dengan demikian, maka segenap aspek kehidupan nasional harus merupakan suatu kesatuan yang bulat atau utuh sehingga mempunyai suatu yang membuat. Pertama, sifat mawas ke dalam, yaitu mawas ke dalam berarti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan ke dalam dirinya daripada luar. Yang kedua, sifat berwibawa, yaitu seperti diuraikan di atas bahwa ketahanan nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan setengah unsur kekuatan nasionalnya yang mencakup aspek alamiah maupun sosial. Yang ketiga, sifat berubah menurut waktu. Konsepsi ketahanan nasional
Maka secara teoritis konsepsi tersebut harus dapat diterapkan di negara manapun saja. Yang keempat, sifat tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan, yaitu konsepsi ketahanan nasional tidak bertujuan untuk menanamkan rasa permusuhan terhadap sesuatu negara ataupun sekelompok negara tertentu, serta tidak menyetujui konfrontasi dan dominasi dalam bentuk apapun. Yang B, nilai-nilai ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asas, yaitu satu, mandiri, yaitu ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa. Yang kedua, dinamis, yaitu ketahanan nasional tidak tetap. Ia dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara serta lingkungan strategisnya. Yang ketiga, wibawa, yaitu keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Yang keempat, yaitu konsultasi dan kerjasama, yaitu konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Terima kasih. Selanjutnya saya silakan kepada Terima kasih untuk materi 1. Saja untuk materi 2 waktu setelah saya silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya membagikan materi dari yang disampaikan Mbak Nina, yaitu keterkaitan aspek sosial Pancasila dengan konsepsi ketahanan nasional. Menurut model ketahanan nasional Indonesia, aspek kehidupan nasional dibagi dua aspek. Tadi yang sudah jelas dari Mbak Nina, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah mencakup tiga gatra. Satu, kondisi geografis negara. Yang kedua, kekayaan alam. Dan yang terakhir, keadaan dan kemampuan hidup atau hidup. Oleh karena itu, aspek sosial tersebut terdiri atas 5 gatra, maka disebut pancagatra. Penggabungan aspek sosial alamiah trigatra dan aspek sosial pancagatra menghasilkan 8 gatra atau yang dikenal dengan istilah astra gatra. Asta artinya 8. Hakikatnya ketahanan nasional tergantung pada kemampuan bangsa dan negara meningkatkan kondisi astra gatra tersebut dengan jalan memanfaatkan trigatra sebagai modal dasar untuk meningkatkan kondisi pancagatra. Trigatra bersifat relatif statik, sedangkan pancagatra bersifat dinamik. Ketahanan nasional merupakan resultante atau hasil dari ketahanan masing-masing aspek kehidupan. Gatra-gatra dalam sistem ketahanan nasional tidak berdiri sendiri, tetapi terkait satu sama lainnya. Keseluruhan gatra harus dilihat sebagai satu keutuhan yang bulat, yang mencerminkan kondisi dinamika tata kehidupan nasional. Gatra tersebut hanya dapat dibedakan secara teoretik, akan tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berikut aspek pancagatra, yaitu 1. Gatra ekonomi, 2. Gatra sosial budaya, 3. Gatra pertahanan dan keamanan, yang keempat gatra ilmu pengetahuan, yang kelima gatra ideologi, dan yang keenam gatra politik. Sekian dari saya silakan ke Mbak. Terima kasih. Di sini saya menunjukkan ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan
perjuangan nasionalnya. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat, yaitu sifat manunggal, sifat mawas ke dalam sifat berwibawa, sifat berubah menurut waktu, sifat tidak membenarkan, sikap adu kekuasaan dan kekuatan. Selain memiliki sifat, ketahanan nasional juga memiliki nilai, yaitu nilai mandiri, nilai dinamis, nilai wibawa, nilai konsultasi dan kerjasama. Baik, untuk kami akhiri dalam presentasi kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab dilangsungkan nanti di room chat. Sekian dari kami kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.